A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama alamallahu falyaktub wal yumli lilladzi alayhi alhaq wal yattaqillah wa rabbahu wa la yabghas minhu syai'an fa in kana allazi alayhi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumila wa falyumlil waliyu bil adli wastasibu syahidaini min rijalikum fa ilam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla idahuma fatuzakira idahuma mal ukhra wala ya'bashu wada'u idza ma du'u wala tas'amu an ta'tubu sariran aw kabiran ila ajalihi dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamul syahadati wa anna ala tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaisa alaikum ala taktubu wa ashidu iza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita pada hari masih diberi nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan iman sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini, di ruang virtual ini untuk ikuti untuk belajar sama sharing tentang musafir syariah dalam pemasaran. Sebelum itu Bapak persilakan untuk semua mahasiswa ya untuk memberi kata pembuka. Pertama buat salam ya, nama, tujuannya dan apa maksudnya, kemudian sebagai baca ayatnya yang silakan dari saudara Nur Hayati ada. Rizky ada Rizky? Ya semua ya, Rizky ada Rizky. Rizky ya. Ada Alfi. Rizky Pak. Ada Rizky, silakan Rizky. Laki-laki ya, Rizky. Silakan. Hidupkan kamera nggak Pak? Iyalah kamera lah, waktu itu kamera. Nanti Pak yang siapa nih? Kamera lah. Dan Bapak kenal gak wajahnya kan? Kalau ketemu di jalan, bisa tegur sapa kan? Siapa? Biasa mengenal. Ya biasa kalau Bapak jalan bisa saling sapa kan? Siapa tahu kenal kan? Di jalan ketemu kan? Ya Pak. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa amalah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita yang tidak terukur, maupun nikmat iman sampai sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Pak, sekian Pak. Terus? Lanjut Pak. Lanjutlah, terus ya Bapak gini. Terus absen dulu. Dan apa Bapak kan lanjut lah, terus ya. Terus bagi apa tujuannya masuk Zoom gitu. Apa tujuannya, jelaskan. Saya memasuki ruang Zoom ini untuk belajar dengan ya Pak. Ya,
Sambil belajar bicara kan, sambil belajar bicara kan belajar juga kan. Silakan Rizky. Tujuan apa Rizky? Masuk studium apa tujuannya? Tujuannya apa? Saya memasuki ruang Zoom ini untuk belajar, Pak. Ini lah belajar apa? Belajar banyak. Ada belajar ilmu apa? Ini belajar apa? Hari kita belajar apa hari ini nih? Belajar untuk mendapat ilmu, Pak. Inilah ilmu apa? Ilmu itu banyak. Ilmu apa ya? Sore ini ilmu Pak. apa? Ilmu apa Rizky sore ini nih? Ya, Pak. Ilmu apa sore ini yang mau dapat nih? Rizky mau belajar ilmu apa sore ini nih? Tentang apa? Rizky buka Google Classroom enggak? Buka Google Classroom enggak? Ya, Buka enggak Google Classroom? Udah bergabung dengan Google Classroom belum? belum, Pak. Oh, gabung ya. Nanti ketinggalan. Oh, ya. Nanti kalau belum dapat, minta teman Bapak ya. Minta teman Bapak ya. Itulah ya. Itu ya. Oke, sekarang Alfi. Alfi kemarin udah baca ayat belum? Ya Pak, belum Pak. Belum, kan Alfi. Sekarang udah nanti orang lain. Silakan Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Alfi, saya berasal dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki ruang Zoom ini yaitu untuk mempelajari materi maqasid syariah dalam pemasaran dan perdagangan pada pertemuan ketiga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baca ayat ya. Oke, silakan Devira Hanita ada. Devira Hanita. Silakan Devira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk mempelajari makul Islamic Marketing. Perkenalkan, nama saya Devira Hanita, kelas 3B Akuntansi Syariah. Tujuan saya masuk ruang Zoom ini untuk mempelajari materi tentang maqasid syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Anissa. Ada Anissa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi beribu nikmat yang berlimpah dan insya Allah diberkahi. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina dengan NIM 120160118 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Tujuan saya untuk memasuki Zoom meeting ini adalah untuk mengikuti kegiatan perkuliahan mengenai materi maqasid syariah. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sudah ada baca ayat ya, 82 ya. Apa? Ya. Saya lagi haid, Pak. Oh ya, yang lain tadi itu udah ada baca ayat apa tuh 82 enggak? Iya. Tadi pilih-pilih ini yang belum baca lalu siapa udah baca kan? Jadi tadi itu kan surat Al-Baqarah ayat 88 itu apa maknanya kan? Ini surat akuntansi kan?
ya kan? Surat Al-Baqarah itu ayat yang mengajarkan tentang akuntansi. Semua apa yang ada tentang piutang itu dicatat itu kan. Catat akuntansi itu ya, akuntansi itu Al-Baqarah 282 ya kan. Ya kenapa ada dari akuntansi ya karena perintah Allah kan. Soal Al-Baqarah ayat 82 itu. Ya, jadi semua dicatat. Bapak tidak hanya utang piutang ya. Dalam berbisnis itu ya, dalam berbisnis itu juga itu kan pasti ada transaksi, ada aja kabulnya, ada utang piutang gitu kan, ada piutang, ada utang gitu kan, dan yang tunai ya udah dicatat semuanya enggak, pakai yang utang kita harus dicatat lagi ya, penting dicatat kan. Nah, kalau Anda berbisnis itu dicatat siapa nama konsumennya, apa yang dibelinya gitu kan, nah, itu dicatat semua kan. Ada database pelanggan gitu. Nah, tapi ini khusus ini kan apa utang piutang dicatat ya, catat ada saksi kan, saksinya siapa, berapa orang saksinya, kan diatur semua nih kan tahu semua Allah menurunkan surat kan untuk mengatur kan. Nah, coba kalau tidak turut ini gimana? Apa yang terjadi? Nah, saya bisa berpendapat kalau Allah tidak menurunkan surat Al-Baqarah ayat 282 ini apa yang terjadi? Dengan utang piutang, dengan perdagangan, apa yang jawab apa yang terjadi? Siapa berpendapat silakan. Kalau Allah tidak menurunkan surat ayat Baqarah ayat 8282. Cara menjawab itu salamnya salam, buat namanya ya itu. Silakan saya menjawab. Kalau Allah tidak menurunkan surat Al-Baqarah ayat 82, kira apa yang terjadi kepada manusia? Dalam Jika itu Pak, mungkin manusia itu akan salam, lalai. salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Lulu Hasanah. Jika mungkin kalau kita melihat dari kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 282 itu kan Pak tentang utang piutang yang harus ditulis. Karena terkadang seseorang itu kan lupa. Maka ataupun terkadang dari pihak salah satunya itu ada yang mengingkari, maka adanya tulisan tadi untuk memberikan bukti jika ada pengingkaran ataupun lupa dari salah satunya, sehingga yang satunya lagi bisa mengingatkan seperti itu Pak. Dan hal itu juga memberikan pengajaran tentang kita mengenai tata cara tulis menulis yang berhubungan dengan kehidupan kita. Hal apapun yang kita miliki itu sebaiknya ditulis. Ya. Agar tidak lupa seperti itu Pak. Jadi itu kemasan. Ini apa namanya nih? Jadi siapa namanya? Namanya siapa nih? Asanaya. Pak. Kan Asanaya itu benar ya. Jadi apa nama istilahnya ini? Jadi supaya ada kemaslahatan, ada ketaturan, tidak lupa, gitu kan? Nah, ya kan coba kalau tidak dinyatakan nanti ada lupa ya enggak? Nah, tidak jadi pertengkaran, benar kan? Nah ini apa namanya istilahnya agama apa namanya ini? Jadi itu kan Allah punya tujuan, punya hikmah, kan punya hikmatnya, punya rahasianya apa ketika Allah menentukan sedikit ya, itu udah benar dah, tidak benar kan? Ya, ini kan rahasia kan, rahasia di surat Al-Baqarah kan, tujuannya kan ada sasarannya kan, sampai pun saksi pun diatur, kalau laki-laki dua, kalau anak laki boleh 2 perempuan gitu kan diatur kan, saksinya jadi diatur, saksinya harus bagus karakternya, harus adil kan, tidak boleh nunjuk semua saksi kan diatur semua kan, yang bisa baca, yang bisa nulis, jangan kok nunjuk saksi yang bisa nulis tidak bisa baca sama aja bohong gitu ya kan, nanti diatur semuanya kan, diatur itu kan apa namanya itu dalam bahasa agama nih, dalam bahasa agama apa namanya, dalam bahasa agama apa namanya? Berpedoman. Yang sesuai dengan topik kita hari ini apa? Yang sesuai dengan topik kita hari ini apa? Terima kasih. Syariah. Tadi kan? Kenapa kok Allah menurunkan surat ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Kan gitu, ya kan? Bahasa agamanya melakukan syariah, gitu kan? Maksudnya tujuannya. Allah menurunkan surat Al-Baqarah 2 ada tujuannya kan? Betul enggak? Iya. Kenapa Allah kok menurunkan surat Al-Baqarah 2 tuh? Kenapa? Kan tujuannya, enggak mungkin aja dinuntun gitu aja kan? Ada kisah-kisahnya, ya, ada kenapa Allah menurunkan surat Al-Hud tadi kan, ayat 8 kan? Kenapa? Pasti ada kisah dulu pada zaman masa
Nabi apa Saleh ya, Nabi Saleh waktu itu ya, Nabi Hud ya, gitu kan? Nah, itu kan ada kisahnya tentang ini. Gitu. Jadi itu kemaslahatan kan gitu. Nah, apakah saudara sudah melihat soal-soal di Google Classroom udah belum? Bapak sudah memposting di Google Classroom beberapa pertanyaan. Nah, Bapak harapkan nanti semua masih aktif diskusi, salah benar enggak masalah kan? Nah, sama enggak masalah, dan nanti berusaha. Jadi Anda aktif, Bapak kan nilainya semua bagus semuanya gitu kan. Nah, bicara bagaimana tata cara jawabnya apa ya kan, tata cara menjawabnya pertama salam dulu, assalamualaikum, nama siapa, baru jawab kan, nah, gitu biasakan. Kalau udah selesai sudah alhamdulillah sudah jawab kan. Yang pertama apa ini juga apa ditanya pertama apa saja? Apa yang dimaksud dengan makosid syariah? Aku ya langsung jawab, siapa kira-kira yang mau jawab tuh. Siapa sebenarnya? Silakan. Jawab, Pak. Ya langsung nama siapa, asal dulu. Jawab ya. Jadi kan sudah dinilai semua. Jadi Bapak ini dari sini. Tidak hanya dari ujian saja. Ujian itu kan saat, tapi Bapak lihat dari keseharian Anda belajar kan, itu nilai utama kan. Nah, kalau rajin menjawab, rajin diskusi, rajin berusaha, itu sudah bagus kan. Rajinan Anda nih, rajin Anda nih mencari jawaban kan. Nah, yang bab 3 udah Bapak posting, Bapak kasih kan materi kan, bab 3 itu ada kan. Nah, posting di grup kan, nah, tinggal baca-baca itu tuh minggu depan lagi kan gitu kan. Ada soalnya, nanti tinggal cari jawab situ. Nah, karena coba siapa mau jawab nomor 1? Silakan. Saya, Pak. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lesiawati. Menyinggung dari pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan makosid syariah. Yang saya dapatkan, makosid syariah itu merupakan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penentuan hukum. Namun menurut pengertian secara etimologi yang saya dapatkan itu, makosid itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama adalah makosid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Dan yang kedua yaitu syariah. Syariah ini diartikan sebagai jalan untuk menuju sumber mata air, karena sumber mata air ini ditujukan pada sumber kehidupan. Jadi jika digabungkan, makosid syariah ini dapat diartikan sebagai tujuan atau kesengajaan untuk menuju jalannya sumber mata air atau sumber kehidupan. Namun Pak, menurut dari Syatibi, menurut Imam Syatibi itu mengatakan bahwa makosid syariah ini diartikan sebagai tujuan untuk didirikannya hukum dan demi kemaslahatan kaumnya, seperti itu Pak. Ya, okay. Mungkin hanya itu. Bagus, jawabnya udah lengkap ya enggak? Jawab udah lengkap lah tuh kan, dari sumbernya, dari macam-macamnya kan. Dari pengertian makosid syariah menurut Imam Syatibi kan, Imam Syatibi ya kan? Syatibi Pak. Syatibi kan. Bagus ya punya. Atau ada yang mau menambahkan silakan. Dan saudara ini udah lengkap dah, itu seperti udah lengkap jawabannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa tahu ada yang baca-baca literatur lain lagi itu kan? Tahu. Masa mungkin kita sama belajar. Dengan sendiri kita bisa nanti ingatkan jawabannya kan. Kita mesti diskusi nih kan, dengan diskusikan kan gitu. Kalau pakai PowerPoint itu motong kan bosan ngantuk ya enggak. Tapi kan Anda enggak ngantuk, Anda belajarnya gitu. Ada yang mau pendapat lagi silakan. Jadi kalau Anda kan kalau dapat nilai atau dapat pahala katanya enggak. Kalau bahasa agama pahala kan, kalau dosen ini Anda dapat nilai dari dosen kan, ya sekian gitu kan, ya kan gitu. Semakin banyak Anda menjawab tuh semakin banyak pahalanya enggak dapat nilainya kan gitu. Kira-kira gitulah. Kalau ada nomor 1 berarti sudah benar ya, jadi sudah lengkap dah. Kalau nomor 2 apa? Nomor 2, saya mau sebut nomor 2. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deninda Pradipta. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu membacakan surah Al-Hud ayat ke-61 beserta kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنساكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم تعبدوا إليه إن ربي قريب muhib. Shadaqallahul azim. Jadi kandungan dari surat ini yaitu menjelaskan bahwa kandungannya tahu itu Pak. Kandungannya Artinya Pak. Kandungannya di sini yaitu Allah ini kan mengutuskan manusia di muka bumi ini, yaitu terutama umatnya, yaitu umat Islam. Maupun umat Nasrani maupun yang lainnya yang ada di muka bumi ini untuk menyembah Allah. Karena Allah telah menciptakan manusia ini di muka bumi, dijadikan manusia ini sebagai penghuni di muka bumi. Dan Allah juga menurunkan ayat kepada manusia untuk manusia ini memohon ampun kepada Allah dan teruslah kembali kepada Allah dengan menjalani apa yang sudah diatur oleh Allah. Dan percayalah, Allah itu sangat dekat dan Allah itu akan segera mengabulkan doa-doa hambanya. Itu aja Pak, terima kasih. Jadi kira-kira kenapa Allah kan menurunkan surat ini kan tujuannya kan mengatur hidup manusia kan, gitu, diatur. Karena manusia ini penghuni bumi enggak? Ya Pak, sebagai kali Pak. Kalau penghuni bumi itu kalau Anda manusia sudah penghuni bumi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk sebagai penghuni bumi? Karena itu manusia. Masa apa manusia itu? Nah, perlu diatur kan? Kalau tidak diatur, wah susah nanti. Bagaimana? Ini kan harus bisa memakmurkan bumi kan? Kan gitu. Iya. Ya Pak. Mensejahterakan kan, memaksakan. Ada bumi, nanti bumi diapakan tuh? Kita cocok tanam, ya kan? Bagi banyak kan? Membangun Ya Pak. rumah di tanah. Nah, kan ada tata caranya kan? Jadi waktu Ya. tanam gimana? Jangan lupa nanti kita berdoa, ibadah pada Allah kan? Allah kan? Yang pulang sudah berhasil, makmur, dapat hasil, atau lupa dan Allah kan? Ingkar kan? Nah, itu maka diatur ya. Tadi supaya makmur gimana? Kalau manusia itu di bumi kan itu patuh pada perintah Allah, insya Allah makmur gitu kan. Itu bertakwa kan, takut tidak. Takut bertakwa Pak, hancur dunia kan gitu. Jadi kenapa? Karena di Indonesia ini kan udah hancur nih, karena banyak yang tidak bertakwa kan, tidak takut pada Allah kan gitu kan. Ini tidak makmur gitu kan. Ada yang banyak yang membangkang Allah, banyak yang membangkang perintah Allah, sehingga banyak bencana. Kan banjir di mana-mana kan. Kasus banjir ya, betul enggak? Iya Pak. Nah, kasus banjir, mana banjir tuh? Saya banjir Pak. Banjir ya. Nah, itu kenapa banjir tuh? Nah, itu kan kenapa banjir gitu kan? Kita harus analisis kenapa kok bisa banjir kan? Kan itu juga karena ulah tangan manusia kan? Iya. Iya kan? Betul enggak? Karena tidak pandai menjaga alam kan, tidak pandai menjaga alam kan, mengeksploitasi alam dengan semena-mena kan. Nah, ini tidak pandai bersyukur kepada Allah kan? Nah, tidak pandai bersyukur. Karena kan katanya manusia penghuni bumi kan? Kalau manusia penghuni bumi harus jaga bumi yang baik kan? Yang satu ini tidak bumi itu kan gitu. Maka diatur maksudnya, ya kan? Ya Allah. Nah, ini akibatnya nih, kalau satu umat ini tidak bertakwa membangkang Allah. Nah, cuma apa bencana? Nah, kan gitu kan? Nah, yang beriman sama Allah. Nah, gitu kan. Jadi kalau ada bencana itu kan yang bagus yang tidak bagus kena semua kan? Betul enggak? Betul. Pasti kena lah gitu kan. Nah, nanti kita yang kena banjir itu ya apa tuh mungkin kita sama spesies enggak kan? Kena pokok banjir gitu kan. Jadi kan Bapak terus dalam di banjirnya.
Banjir dalam ya banjirnya. Berapa meter? Ada baca per 6 meter Pak. Masuk rumah lain enggak? Rumah gue enggak. Awalnya di musim kemarau. Nah, jadi kita tuh kalau kita musim hujan, kita kelola air kan, simpan kan. Nah, buat irigasi, pompa gas tidak banjir. Ini kan kenapa baik kan mungkin tidak ada apa daerah buat jelek enggak. Sumbat-sumbat jalan. Apa di Pontianak juga itu. Kalau hujan banjir Pontianak. Saat sengaja hujan lebat ada banjir Pontianak kan. Nah, ini kan gitu. Ya, karena apa? Karena manusia tidak bisa, sebagai penghuni bumi tidak bisa meliharanya, gitu kan? Tidak bisa menjaga kan? Itu surat tindak itu namanya makai syariahnya kan kita diatur kan. Bagaimana supaya kita bisa membangun bumi ini kan, menjaga bumi kan. Ada yang mau menambahkan silakan, kalau mau menambahkan. Silakan. Jangan malu-malu, saling itu berpendapat. Silakan. Kalau Anda mau pendapat, silakan. Saya Silakan, Eci ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Syawati. Saya akan menambahkan sedikit jawaban atau tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 185. 85 ya. Oh ya, silakan. Bukan, maksudnya surah Hud, Pak. Itu tambahan tafsiran itu seperti ini, Pak. Setelah dijelaskan dari kisah Hud, itu dan diutuslah satu nabi dari kaum Samud dan kepada kaum Samud yang mendiami wilayah Hijaz antara kota Madinah dengan Tabuk, yaitu ia berkata bahwa wahai kaumku, sembahlah Allah. Di situ dia menyuruh kaum Samud untuk kaum Nabi Hud untuk menyembah Allah karena atas kebangkangan dan keingkaran mereka kepada Allah. Dan bahwasanya mereka itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan cara memakmurkan bumi ini, yaitu diberi tata cara untuk bercocok tanam dan membangun rumah, mengikir itu gunung untuk dijadikan kehidupannya. Atau kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu apabila mereka bertobat, insya Allah Allah itu Maha rahmatnya itu dekat kepada orang yang mau bertobat, seperti itu, Pak. Ya, cocok jadi ustazah, cocok nih kan. Ya. Jadi ustazah nih, cocok nih. Yang jadi ustazah kan. Udah ada bakat ceramah tuh udah ada kan. Dicari ada bakat bicara dapat apa bakat ceramah bagus lah kan. Nah, kan bisa mendapatkan itu kan. Jadi itu ya jadi kan tanah itu apa kan? Kalau kasih tanah kan itu apa kan? Nah, jadi kalau kita mau sukses itu ya, mau sukses hidup di dunia maupun akhirat itu ya harus apa? Harus kreatif kan? Kalau enggak? Ya, kalau kreatif tidak bisa kan. Penting kalau bahasa konvensional itu apa tuh chain berubah. Kalau bahasa hijrah kan kalau enggak. Nah, kalau bahasa konvensional itu namanya berubah, chain berubah. Kalau bahasa agama hijrah itu chain. Nah, kan gitu. Kita berubah enggak. Kalau mau sukses berubah lah enggak. Yang masih rajin, yang yang tidak masuk jadi sholat kan itu namanya chain, hijrah, berubah kan. Nah, kita harus tata aturannya. Maka itu asal banyak baca buku ya enggak, baca buku ilmu kan, gitu kan, baca buku. Gitu. Kalau saudara mau sukses nanti gitu, yang malas baca, asal membaca kan. Jangan sholat itu kewajiban. Baca Quran kewajiban kan. Tapi Anda juga harus harus bertebar di bumi mencari rezeki Allah kan. Kalau kita sholat, kita mengaji, tapi tidak mau berusaha, tidak dapat rezeki kan? Betul nggak? Itu sholat atau kewajiban ya. Baca Quran itu kewajiban. Habis kebutuhan kan? Kalau nggak ngaji itu dasar dia hilang dari kita ya enggak. Itu kebutuhan kan. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus berusaha bertebar di bumi. Jangan bisa tidur di masjid aja. Masjid bagus, kemudian bagus. Jangan satu di masjid tapi nggak berusaha gimana rezeki. Nggak kerja kan? Memang di masjid itu dapat uang langsung turun di langit kan enggak. Kan? Enggak kan?
Ngaji nanti kalau tajuk semua tapi langsung tuh dapat uang untuk masjid kan enggak gitu kan. Itu buat masjid ya kan, tapi tetap bertebar dengan penghuni, mencari Allah kan. Nah, karena kita ini penghuni apa? Manusia penghuni bumi, khalifah kan. Nah, penghuni nih, kita penghuni. Nah, cuma kita kan bisa kalau Anda dalam mencocok tanam pun ada ilmunya kan. Ilmu Ya, apa tuh namanya? Harus belajar apa tuh? Ilmu pertanian kan. pertanian. Banyak ayat-ayat pertanian kan, ilmu pertanian. Bagaimana cara berpupuk di mana kan? Dan ilmu pertanian kan gitu, lo enggak? Nah, saya menambah rumah supaya enggak masuk air gimana sekarang kalau musim banjir? Harus tinggi kan? Harus kuat itu kan? Nah, itu pelajari semua. Itu ilmu teknik kan. Nah, maka ada fakultas teknik. Nah, bagaimana cara membangun rumah, tata cara gimana gitu, cuma ilmu semuanya. Cuma Alfa itu lengkap ilmunya. Tunggu kita kaji enggak? Tahu enggak? Lengkap lengkap tuh. Ilmu apa sih itu ada? Matematika ada kan? Ya, semuanya ada. Nah, siapa penemu matematika? Siapa? Ibnu Sina kan? Oh, matematika. Ada bukunya kayak apa? Ada bukunya. Rasulullah is my doctor. Pernah baca ada bukunya? Baca tuh bukunya. Rasulullah is my doctor, ada pernah baca buku Rasulullah is my doctor? Mungkin pernah. Hah? Pernah pegang buku itu, Ya, tapi belum sempat tak pernah baca lagi, Pak. Ada bukunya Rasulullah is my doctor. Nah, bagaimana cara pengobatan Rasulullah kan ada kan? Nah, bagaimana pengobatan Rasulullah itu ada semuanya. Jadi kita belajar itu. Betul, Allah tuh memberi penyakit ada obatnya kan? Nah, kita pelajari gitu. Itu untuk ilmu semua. Jadi kita coba apa dengan ilmu ya. Kita membaca Quran dengan ilmu, sholat dengan ilmu kan? Betul enggak? Puasa dengan ilmu kan gitu. Ngaji dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu gimana ngajinya? Ya kan kita belajar dengan orang yang pintar tajwidnya kan. Bapaknya masih belajar ngaji itu kan. Karena bapak bapak di rumah ini banyak buku tafsir. Ada dari Imam Syafi'i, ada tafsir bapak bawa buku tafsir banyak di rumah. Ada Imam Syafi'i. Tapi apa membaca itu kan ada waktu apa? Enggak bisa baca buku itu ya enggak. Buku marketing banyak kan? Banyak. Kalau mahasiswa mau apa silakan baca buku bapak. Banyak tafsir kan. Tafsir Imam Syafi'i, Ismail Shihab, ada lagi Subulus Salam. Banyak Al-Kamil. Banyak tuh. Itu tafsir Ibnu Katsir. Bapak beli 9 jilid kan gitu. Walaupun Pak dosen konvensional dari ekonomi, tapi Pak juga belajar gitu kan. Belajar. Dan enggak sampai itu belajar kan. Ada ilmunya. Oke. Ada siapa nomor 3? Siapa nomor 3 menjawab silakan. Saya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Ya, langsung ya. Alfi, Pak. Ya, Alfi. Pertanyaannya tentang membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 beserta artinya dan Kandungannya kandungannya. Kandungannya jangan arti kandungannya. Baca ayat terus kandungannya apa gitu ya. Artinya Ya, Pak. Kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kandungannya yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, jika berhalangan untuk berpuasa, maka wajib mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Yang kelima, Allah selalu memberi kemudahan kepada hamba-Nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diaturkan puasa diaturin enggak? Puasa diatur kan? Pak.
Kalau puasa karena kalau orang yang nggak mampu lagi, udah tua, boleh tidak berpuasa. Boleh asal ada kan ada gantinya kan. Nah, kalau Ya, Pak. perjalanan jauh umpamanya tidak mampu berpuasa boleh tinggalkan dan dibayar selama hari yang ditinggalkan gitu kan. Nah, kan kata Ya, Umar Pak. kan gitu. Itu apa juga itu ada ketentuan kan tujuan Allah menurunkan seperti itu kan. Dan manusia baca, dipelajari, di pedoman kan, oh boleh rupanya kalau kita jalan jauh, gitu kan, tak mampu berpuasa, kita boleh berpuasa. Dan kita menggantinya di selama berapa bulan kita tinggalkan, gitu kan. Nah, itu. Kenapa ketentuan atau aturan. Kalau apa yang terjadi kalau Allah tidak menurunkan ayat itu, gitu kan. Nah, bisa bingung kan, karena gimana puasa gimana, nggak mampu nih. Nah, ya kan? Jadi Allah juga kemudahan, gitu kan. Bagi siapa? Kan ada syaratnya. Kemudian untuk siapa, gitu kan? Untuk orang tua, untuk muda, antara tuh nggak mampu bayar fidyah, gitu kan? Kalau masih muda, ya puasa, dia muda puasa, gitu kan? Kita mampu puasa lah, gitu kan? Kecuali memang kalau sakit, nah itu kita boleh ya puasa, kan gitu. Udah kemudahan, ya kan gitu kan? Nah, jadi itu kemudahan. Gitu. Sama kan masuk kuliah gitu ya, ada kemudahan, masih lebih kemudahan kalau mahasiswa. Kalau sakit izin, gitu kan? Nah, yang pula sakitkan, pula sakit tuh tidak boleh juga kan? Tahu tuh. Gitu. Jadi itu ada kemudahan. Semua ada kemudahan. Allah itu kan memberi kemudahan. Ya, Islam kan apa tuh memberi kemudahan pada pemeluknya kan? Tidak memberi kesulitan kan? Di balik ujian ada kemudahan kan? Nah, kalau Ya, Pak. ada tadi kan ada di apa nih ayat Al-Baqarah 28 itu ada kata tijaraton kan, tijara kan? Apa arti tijara itu? Tijara apa artinya? Perdagangan, Pak. Dagangan pagi jam ini enggak perdagangan kan ya itu perdagangan kan itu arti Perdagangan mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. ya itu definisinya kan pengertiannya itu jaro kan itu dalam bahasa konvensionalnya itu perdagangan pertukaran dalam bahasa agamanya itu jaro kan ya gitu kan. Nah kata jaro itu banyak ya kata perdagangan itu banyak di Al-Qur'an kan itu berapa surah yang mengupas tijaro tuh berapa surah tuh ada beberapa surah yang menyebut kata tijaro dalam ayat itu berapa surah tuh yang menyebut kata tijaro tuh kan ada tijaro ada ba'i kan ada ba'i kan gitu kan ada isyarat tuh ada tiga sila tuh nah padahal tijaro itu berapa surah yang ada beberapa surah dalam Quran yang menyebutkan kata tijaro dalam ayat tuh ada berapa 6, Pak. 6 6 7 surah. surah ya Iya, Pak. berapa saja yang pertama Surah Al-Baqarah ayat 282. udah kan pagi satu yang kedua Surah An-Nisa ayat 29. coba di mananya coba bacakan di mana yang ada tijaronya tuh jangan ada jadi di mananya coba yang ada tijaronya di mananya coba An-Nisa ayat apa An-Nisa ayat 29 kan Pak sebutkan yang ada tijaronya saja langsung itu ada tijaro di mana tuh yang ada kata tijaronya tuh di mana lihat itu Di surah Nisa ayat 29, Pak. nah gimana coba bunyikan yang ada kata tijaronya yang ada kata tijaronya bunyikan Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan ataradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalau ada kata tijaro asli perdagangan kan apa arti situ tijaro itu itu perdagangan artinya apa tijaro situ kalau bilang itu perdagangan Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Berarti tijaro artinya perdagangan kan? Nah, Perdagangan, Pak. Kan banyak ya. Nanti Anda rekam ya dalam jawabannya itu. Bapak share dulu ya, bentar ya. Share dulu.
Nampak enggak nih? Nampak? Bisa dilihat? Pak, bisa Pak. Ya. Pak. Nah, kita makasih syariah dalam pemasaran. Judul ini menjadi metode, menjadi satu perbincangan hangat, menjadi satu artis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau disingkat jadi selamat pasisoma untuk sahabat Suduai, ya sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini perkenalkan saya Ika Yunia Fauzia. Kita akan sharing ya tentang satu judul yang judul ini menjadi metode, menjadi satu perbincangan hangat, menjadi satu artis gitu ya, menjadi satu tokoh populer di kalangan akademisi, di kalangan para praktisi, di kalangan para profesional ya. Satu kalimat ini atau satu teori ini yaitu teori tentang maqasid syariah, maqasidus syariah ya. Maka di konten ini insya Allah saya akan membuat mungkin 10 atau bahkan lebih ya konten yang nanti ada di satu playlist ya tentang seri maqasid syariah. Jadi nanti siapa saja yang mau belajar tentang maqasid syariah silahkan mengakses di playlist ini ya di channel Ika Yunia Fauzia ya. Kalau mau update materi-materi lainnya yang segmennya lebih luas lagi, maka ada di video-video yang lain ya. Saya juga bikin video-video yang sifatnya motivasi dan juga berkaitan dengan gaya hidup syariah gitu ya, gaya hidup secara syariah ya, ekonomi syariah dan yang lain sebagainya. Oke, perkenalkan saya menulis buku ini ya, kelihatan nggak? Jadi prinsip dasar ekonomi Islam, perspektif maqasid syariah. Ya perspektifnya kecil ya maqasid syariah, tapi sebenarnya separuh awal dari buku ini membahas tentang maqasid syariah. Buku ini saya tulis berdua dengan Abdul Qadir Yadi. Apa yang saya sampaikan di beberapa pertemuan pada konten ini ya sedikit banyak ada beberapa mayoritas lah ya. Ada yang merujuk ke buku ini, jadi nanti kalau memang mau tahu lebih detail lagi dan juga di dalam juga ada keterkaitan dengan ekonomi Islam, ya prinsip-prinsipnya, maka bisa dicek aja di perpustakaan misalnya, kalau ketemu buku ini bisa dibaca gitu ya. Oke, sahabat Suduai, mengenal lebih dekat tentang maqasidus syariah. Sebenarnya maqasid syariah itu apa sih? Itu pertanyaan yang paling mendasar ya, yang saya rasa semua bertanya-tanya untuk saat ini. Maqasidus syariah itu apa sih? Ya, maqasid syariah itu kalau kita lihat bahasanya itu ya terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah maqasid, yang kedua adalah syariah. Maqasid itu adalah jamak dari maksud dan juga maksad ya, atau maksad ya, keduanya adalah masdar mim ya yang punya bentuk fi'il madhi ya. Artinya maqasid itu adalah kesengajaan, tujuan. Sedangkan syariah itu apa ya? Syariah secara etimologi adalah jalan menuju mata air, jalan menuju ke arah sumber kehidupan, gitu ya itu. Sedangkan syariah secara umum bisa dimaknai dengan yang berkaitan dengan akidah, syariah dan juga akhlak, yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, ya. Jadi syariah itu secara umum adalah yang terkait dengan ibadah dan muamalat, dan ini yang disyariatkan oleh bisa syariat pada Nabi Muhammad ataupun pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi syariah itu lebih luas lagi gitu ya. Jadi ini adalah arti dari maqasidus syariah.
Sekarang maqasid syariah itu kayak apa sih? Maqasid syariah itu kayak tujuan, ya tujuan. Tujuan ketika Allah mensyariatkan satu syariat, apakah ada tujuannya? Nah, gitu loh. Apakah ketika Allah mensyariatkan sholat itu ada tujuannya ya? Apakah ketika Allah mensyariatkan puasa itu ada tujuannya ya? Gitu. Gampangannya gini deh. Apa namanya? Menurut yang saya temukan ya di buku Maqasid Syariah ya. Misalnya gini, misalnya ketika kita baca surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Maka beberapa ulama menyatakan bahwa maqasid tujuan salat adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika seseorang sholat, dia khusyuk menjalankan sholat, maka dia akan menjadi sosok yang beriman. Dia akan membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, misalnya lagi nih ya, tujuannya puasa apa sih? Ya, seperti yang misalnya kita cek nih ya di ayatnya tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi maqasid tujuan dari puasa adalah agar kamu bertakwa, takwa, ya. Itu ketika dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, gitu kan? Karena apa namanya, puasa itu adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. Ya, maka ketika dia berpuasa, dia tujuan dari puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan seseorang. Ya, itu misalnya contoh yang termudah untuk memahami maqasid syariah dari beberapa buku yang saya telah baca yang terkait dengan maqasid syariah. Pertanyaannya adalah gini, sebenarnya apakah di dalam syariat ada beberapa maksud dan juga tujuan dalam pelaksanaannya? Apakah ada tujuan sih dalam pelaksanaan syariat, gitu kan? Maka di sini mayoritas ulama salaf dan khalaf, ya, ulama-ulama yang zaman dulu-dulu nih ya, sama yang ulama-ulama yang modern nih ya, menjelaskan, mereka bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan, ya, illat, pasti memiliki alasan, illat, ya. Illat itu kan sifat wasfun yang jelas, yang nempel, yang selalu ada, itu namanya ilah dalam satu hukum, ya. Misalnya apa namanya, kenapa khomer, ya, minuman keras ya, kenapa dilarang, itu karena ilahnya memabukkan, gitu kan. Jadi itu adalah contoh dari ilat, gitu ya. Jadi ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa hukum syariah itu pasti memiliki ilat dan juga tujuan dalam pemberlakuannya. Ya, tujuan dan alasannya adalah untuk menjaga dan membangun kemaslahatan manusia. Jadi tujuannya adalah al-maslahah atau maslahah, kemaslahatan. Ya. Ya, tujuannya adalah kemaslahatan, untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebenarnya gini, maqasid syariah itu menjaga kemaslahatannya manusia. Ingat, yang dijaga adalah kemaslahatannya manusia, bukan kemaslahatannya Allah, bukan kemaslahatannya pembuat syariah, yaitu Allah. Ya, karena apa? Menurut yang ada di surat An-Naml ayat 40 bahwa Allah itu maha kaya. Ketika hambanya beribadah kepada Allah, itu tidak memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba Allah, manusia, berbuat maksiat, sebenarnya hal itu juga tidak merugikan Allah, gitu loh. Jadi sebenarnya maqasid syariah itu ditujukan untuk kemaslahatannya manusia,
Ya, jadi untuk kemaslahatannya manusia itu sendiri gitu ya. Ini kan ini pendapat mayoritas yang menyetujui adanya maqasidus syariah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa ayat di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan bagi manusia. Sesungguhnya Allah itu ingin kebaikan bagi manusia. Ya. Jadi ini merupakan satu pendukung untuk madhab yang mayoritas yang menyetujui adanya maqasid syariah, maqasid syariah. Ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Jasar Auda menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan hikmah, ya, dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang di kehidupan dunia dan juga akhirat. Ya. Jadi menurut Jasar Auda, ya, menurut Jasar Auda itu ilmuwan yang beliau expert di maqasid syariah, ya, beliau sangat terkenal sebagai salah satu bapak modern ya, ilmuwan modern ya, yang concern membahas maqasid syariah. Dia menyebutkan bahwa ketika ada aturan di syariah yang mengatasnamakan keadilan, tapi prosesnya nih nggak adil nih, atau ketika ada aturan yang mengatasnamakan kedamaian, ya, tapi prosesnya dilakukan dengan pertengkaran. Ketika ada aturan yang mengatasnamakan kebaikan, tapi teknis secara mekanisme penuh dengan keburukan, atau segala aturan yang mengatasnamakan kebajikan dan ini dipenuhi dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah. Jadi ini termasuk salah satu esensi dari maqasidus syariah. Ya, walaupun ini diklaim sebagai sebuah interpretasi yang benar, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau menurut Imam Syatibi itu Abu Ishaq Asy-Syatibi ya, beliau di Granada ya, orang Spanyol ini ya. Dan beliau termasuk bapaknya maqasid syariah, terkenal sekali sebagai bapak maqasid syariah, walaupun sebenarnya founder pertamanya bukan Asy-Syatibi. Nanti saya jelaskan di pertemuan ketiga mungkin ya, gitu. Jadi menurut Asy-Syatibi ya, syariat ini, hadis syariah itu diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi syariat ya, jadi Islam ini adalah agama yang diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi misalnya kalau sahabat Sudu'ain melihat ada beberapa hukum-hukum yang sekiranya misalnya ya terlihat kok tidak ada kemaslahatan untuk manusia ya, coba dicek aja. Bagaimana asbabul, kalau di ayat Al-Qur'an kan ada asbabun nuzulnya, kalau di hadis itu ada asbabul wurudnya, ada bagaimana proses ya turunnya hadis itu, turunnya Al-Qur'an, walaupun tidak semua ayat di Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya. Maka kita harus memahami dalil-dalil teks-teks dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu tidak sepotong-sepotong dan tidak langsung ada teks seperti apa langsung ambil gitu, tidak, tapi paling enggak kita harus memahami secara holistik, secara menyeluruh ya, bagaimana historik karena saya kira Pak Anda ini bagaimana Prof. Anda? Apa yang saya dapat simpulkan? Silakan. Apa yang Anda dapat simpulkan dari Bu Ika Yunia Fauziah ini dalam menjelaskan tentang masalah syariah? Saya Pak. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video tersebut adalah maqasid syariah di sini ialah segala bentuk tujuan dari syariah itu sendiri. Sedangkan syariah di sini tujuannya pada intinya untuk kemaslahatan manusia.
dan menjauhi segala kemudaratan. Maka segala apapun yang diatur di dalam Islam ataupun syariah sendiri, ini pasti tidak lain dan tidak bukannya untuk kebaikan ataupun kemaslahatan untuk manusia kita sendiri. Jadi seandainya ada seseorang yang memiliki ideologi tentang dia mengatur ataupun dia mengatasnamakan Islam, tapi aturan tersebut tidak sesuai ataupun ada unsur merugikan orang lain, maka itu bukan termasuk dari makosid syariat sendiri, Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain, silakan mau berpendapat, silakan. Yang lain, silakan. Ada. Ada ya. Tapi udah paham ya apa yang dijelaskan Ibu Ika nih. Ya, Paham, Pak. udah. Oke, enggak lagi ya. Oke. Ini banyak kita kelar dulu ya, kelar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostamania dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Bangsa Bekasi Riau Pekanbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih transaksi yang dilarang dalam muamalah, yaitu talak kiruban. Talak kiruban adalah kegiatan pedagang dengan cara mencegah pedagang desa membawa dagangan menuju pasar dengan maksud untuk membeli barang dagangan mereka di pasar dan agar mereka mengetahui harga pasar agar ia dapat membeli barang harga yang berlaku di pasar. Nah guys, saya sekarang lagi berada di pasar. Di sini saya kan talak kiruban tidak diperbolehkan dalam muamalah nih. Terus saya akan menjelaskan bagaimana sih transaksi talak kiruban. Contohnya, nah guys, talak kiruban ini kan mencegat penjual desa untuk pergi ke pasar. Terus si penjual ini membeli dagangan dia karena ingin mengambil keuntungan yang lebih dari pihak penjual. Karena si penjual tidak mengetahui berapa harga pasaran yang nah di sini contohnya penduduk desa ingin menjual jagungnya nih, terus datang si pembeli, yaitu dari pasar ingin membeli barang dagangannya karena ingin mengambil harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Dan di sini adanya penipuan, yaitu saya jelaskan bagaimana sih contohnya talak kiruban ini. Nah, talak kiruban beberapa ulama berpendapat bahwa menurut Imam Syafi'i mengatakan kebaikan haram kenapa haram karena dari transaksinya ada penipuan. Terus ada juga salah satu pihak yang menjual informasi dengan harga pasar itu menjadi samar tidak jelas sehingga pedagang berapa harga pasarnya. Kesimpulannya, hukum talak kiruban ini diharamkan. Dalil tentang akad talak kiruban ini adalah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya orang-orang yang beriman saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu sendiri sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan atau lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira apa yang dapat tangkap dari apa itu talak kurban? Silakan. Silakan langsung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah Konian.
talaki kurban yaitu pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar dia dapat membeli barang dengan harga murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Betul? Apakah Anda sering lihat di daerah Anda atau di Pontianak yang pedagang melakukan hal seperti ini? Contoh nyata di kota Pontianak ada nggak? Atau daerah Anda lah yang demikian, yang mencegat orang bisa jalan beli sesuatu nanti dengan murah. Karena pedagang itu kan tidak tahu berapa harga sebenarnya kan? Katanya yang beli gitu kan, itu tidak boleh kan? Gitu. Ada pernah Anda jumpai tidak dalam banyak di sekitar Anda nih? Pernah Anda jumpai? Tidak pernah, Pak. Siapa yang pernah menjumpai ini? Siapa? Ada deh, mungkin ada. Banyak deh kan? Cegat nih kan? Atau rumahnya nih. Saya, Pak. Kan? Saya pernah melihatnya di kampung saya, Pak. Ceritakan gimana coba? Ceritakan gimana? Kan mencegat sebelum datang ke pasar. Contohnya kayak musim durian gitu. Saat orang lain mencari durian, terus dia bawa durian banyak, nanti ada pengepul durian yang datang langsung ke tempat duriannya, Pak, sebelum durian itu datang ke pasar. Agar mendapat harga yang jauh lebih murah, Pak, dan mereka mendapat untung yang lebih banyak. Makasih, Pak. Ya, namanya talaki kurban, hukumannya enggak? Ya, kalau hukum Islam gimana? Apa maka syariahnya gimana, gitu kan? Ya, tidak boleh, Pak. Boleh, enggak kan? Enggak boleh. Ayat berapa tuh? Bertentangan ayat berapa nih? Bertentangan surat apa nih? Bertentangan ayat 29, Pak. Ya, soal saya 29. Oke, gitu ya. Oke. Kadang-kadang ini surat apa nih? Dari dengan bawa siapa di mana? Dari hamba Allah dari Kalimantan Tengah. Nah, silakan bertanya langsung kepada Buya, insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berbicara langsung dengan Buya. Insyaallah. Saya mau tanya ini Buya. Sebelumnya saya juga memohon ridhonya karena saya banyak sekali dari mengambil ilmu-ilmu yang Buya sampaikan dari halakoh-halakoh di bulan Ramadan ini, yang dari dulu dari kitab Taufik, menanyakan dalam Taufik itu beberapa jenis riba. Mohon penjelasannya Buya dari riba itu saja. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari? Terkadang kita ingin bertransaksi bersih dari riba, tapi kadang lawan transaksi kadang orang yang belum mengerti. Nah itu bagaimana caranya kita menerapkannya gitu Buya? Riba, baik, baik. Ya, itu saja Buya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dari Kalimantan Timur ya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada Anda dan memberikan pada ilmu yang Anda ilmu yang bermanfaat dan diizinkan. Tapi syaratnya doakan saya, mintakan ampun kepada Allah kepada saya, nanti saya izinkan untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut. Semoga ya masuk kalau masuk nih ya, kalau masuk masa kalau masuk ganggu. Jenis-jenis riba itu apa saja dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba, tapi kadang lawan transaksi kita kadang orang yang belum mengerti. Nah itu bagaimana caranya kita menerapkannya gitu Buya? riba, baik, baik. Itu saja Buya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih dari jauh dari Kalimantan Timur ya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada Anda dan memberikan pada ilmu yang Anda ilmu yang bermanfaat dan diizinkan. Tapi syaratnya doakan saya, mintakan ampun kepada Allah kepada saya, nanti saya izinkan untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut. Semoga sambung hati antara kita di dunia dan di akhirat. Baik, adapun masalah riba.
memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman. Sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu ada. Karena kitab Sulam Taufik itu silap indah. Muqaddimahnya itu adalah ringkasan dari Al-I'lam ya, Fiqhatil Islamnya Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan. Kalau tidak salah diantaranya adalah riba. Harus meyakini riba itu adalah haram. Yang menghalalkan riba keluar dari iman. Cuman rinciannya ini perlu ilmu khusus. Riba ada bermacam-macam. Ada riba gharat, riba utang piutang yang selama ini masyhur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih, itu riba gharat. Riba gharat. Ini sudah jelas ini riba gharat. Ternyata riba gini, Anda meminjamkan atau saya pinjam kepada Anda 100.000, saya kembalikan menjadi 101.000. Maka ada riba di dalamnya dan haram. Dan dosa besar. Dan ternyata riba tidak hanya riba gharat saja. Di sana ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Jadi riba menjadi 4. Ini adalah urusannya dalam transaksi amwal ribawiyah. Emas dengan emas, emas dengan perak, naqdain. Termasuk dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang. Uang, emas, perak, satu grup. Makanan dengan jenis yang bermacam-macam, maka yang masuk dalam satu jenis, satu grup beras ini, beras itu satu jenis. Baik. Maka riba fadl itu dosa besar, jangan dilanggar. Makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan. Riba tidak harus ada yang dirugikan. Yang jelas riba itu melanggar. Saya nggak rugi, saya rela, bukan urusan dirimu rela. Sekarang banyak orang rela masuk neraka kok. Bukan ukurannya ukuran manusia, ukurannya syariat. Kalau riba fadl itu Anda menjual emas 1 gram, dengan emas 1 gram ada tambahannya. Uang, beras, pijet. Pokoknya ada kelebihannya. Fadl. Atau emas 1 gram Anda tukar dengan emas 1,1 gram. Jadi Anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya. Tapi kalau emas dengan perak bebas. Harus beda dong. Masa emas 1 gram dengan perak 1 gram nggak nyambung. Dalam hal ini dimasukkan rupiah. Kalau Anda di bulan menjelang hari raya ini Anda menukar uang 100.000 dengan 90.000. Ada riba fadl di sini, nggak boleh. Menukar di sini maknanya transaksi, seperti jual beli. Jadi nggak boleh menukar uang. Karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi, 100-an ribu. Ada orang menjualnya isinya 90.000. Dia motong 10.000, haram. Akal halal bagaimana? Ya jual jasa saja. Ini uang 100.000, Anda beri saya 100.000. Jasanya saja mana? Jasa. Bilang begitu, jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90.000 jadi 100.000, riba fadl. Kemudian ada namanya riba yad. Riba yad itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan. Beras 1 kilo, beras bagus 1 kilo, dijual, ditukar dengan beras kurang bagus 1,5 kilo. Secara hitung-hitungan tidak dirugikan. Yang punya beras 1,5 kilo menginginkan beras yang baik. Misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya. Tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek. Yang fakir itu sayang makan beras bagus. Ngomong sama tetangga, Pak, kamu punya beras? Oh ada, tapi nggak bagus amat. Tuker aja doh, yuk. Berapa hitungannya? 1 kilo milik saya, 1 kilo milik Bapak. Berasmu apa? Beras Bapak. Jadi 1 kilo ditukar 2 kilo. Riba fadl. Nggak sah. Tapi gimana caranya? Saya kan pengen makan beras enak orang kaya ini. Kemudian si fakirnya ngomong, saya pengen makannya itu babar. Babar itu adalah bisa jadi banyak. Bagaimana? Biar awet. Oh gampang. Jual saja beras. Beras bagusmu jual kepada orang kaya. Setelah dia ngasih duit, kau beli saja kepada orang kaya. Nggak ada masalah. Oh, jalan ada kok. Jangan merasa susah-susah aman deh dalam hidup. Kalau sudah syariat, patuhi nanti aman. Itu namanya riba fadl. Ada riba namanya riba yad. Jual beli emas. Emas
dengan uang disebut sebagai sama-sama naqd. Jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan, sudah dijelaskan. Sama-sama naqd. Artinya, kalau emas dengan emas, emas dengan perak, emas dengan uang itu dalam bertransaksi tidak boleh kredit, tidak boleh ada yang tertunda. Artinya, di samping akadnya adalah kontan dan serah terimanya harus. Saya memberikan uang, Anda memberikan emas Anda. Kalau ada yang tertunda, maka riba yat. Yatnya, tangannya nggak saling menyerahkan, itu menjadi riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Tapi urusannya patuh kepada syariat. Contoh, ada orang kaya lagi jalan-jalan ke pasar. Sudah kenal dengan penjual emas. Lewat, ada model emas bagus buat istri Anda. Wah, ini bagus buat istri saya. Akhirnya ngomong, Pak, saya beli ini. Oh, nggak apa-apa, Pak. Duitnya besok ya. Oh, Pak, tenang. Oh, sudah saling kenal kok. Diambil itu emas. Baru bayarnya besok. Riba. Yat, karena serah terimanya tidak langsung. Ada namanya riba nasi'ah dalam transaksinya. Nasi'ah itu dalam transaksi, kalau yat dalam serah terimanya. Nasi'ah bagaimana? Nasi'ah itu begini. Saya beli emas ya. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi bayarnya sebagian sekarang, sebagian nanti ya. Dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya. Maka nasi'ah itu tempo. Maka itu masuk riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Dalam omongannya. Biarpun uangnya diserahkan. Ah, ternyata ada. Tapi transaksinya nanti. Nggak sah. Harus. Transaksinya halan. Aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang. Aku ambil sekarang. Kemudian ini duitnya. Harus begitu. Nah, ini adalah urusan riba. Riba itu, selain itu adalah tidak masuk dunia riba. Dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan. Kepatuhan, biarpun tidak ada yang dirugikan. Biarpun hanya kecil 0,5%, riba gharar tetap haram. Bahkan bukan saja uang misalnya. Aku meminjamkan uang kepada Anda. Saya minjamkan uang kepada Anda 100.000. Kembalikan 100.000 plus pijit. Pijitnya riba kok. Melanggar Allah. Pijit kan ada nilainya. 20.000, 30.000 kan begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi riba ada 4 tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Memberi kepatuhan pada riba. Ada rinciannya nanti lebih lagi ada. Ini gambarnya. Kalau kitab Salam Taufik memang tidak dirinci itu. Hanya beberapa hal yang harus kita itu patuh kepada syariat. Riba adalah haram. Yang menghalalkan riba keluar dari iman. Kayak orang di luar Islam waktu itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kayak riba. Apa sih bedanya? Kok riba jadi haram? Kan jual beli cari untung. Riba cari untung. Kenapa dibeda-bedakan? Makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu. Orang Yahudi yang mengingkari itu. Innamal bai'u mithlur riba. Umat Islam tuh aneh. Jual beli kan kayak riba. Boleh jual beli, riba nggak boleh. Riba kan cari untung. Jual beli cari untung. Nah, ini. Kalau ada orang mempermasalahkan riba-riba begini, khawatir dia golongan orang semacam itu. Sudah patuhi selagi dikatakan oleh syariat haram, jangan. Ya sudah, termasuk kredit emas. Nggak mendesak, nggak mati orang nggak kredit emas. Maka jangan dipaksa dengan kredit emas. Sudah selesai. Kredit emas kan berarti pembayarannya nanti. Masnya diambil duluan. Tapi saya pengen nabung dulu transaksinya nanti. Boleh saya nabung. Kalau sudah ketemu duit, beli emas baru. Transaksinya nanti. Pertama nabung, belum transaksi. Bukan kredit. Bayar dulu, bukan bayar. Ngumpulin duit dulu. Ada cara. Bentuknya mirip. Akadnya saya yang dirubah. Saya bayar dulu, bukan membeli. Barangnya kok Pak, saya titipkan. Bisa diatur. Emasnya dititipkan ke saya nabung dulu. Kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu. Nanti. Bisa kok caranya. Sebetulnya makanya ini ujian. Ujian bagi ahli iman khususnya. Kalau nggak patuh ya bahaya urusan keimanan. Jadi ada yang riba, nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat. Dijauhkan dari riba dengan bermacam-macam riba. Allah. Oke, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari ini? Silakan. Siapa yang mau dapat? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Mau komentar? Silakan, Dada.
Suara Bapak enggak kedengaran, Pak. Nggak dengar Pak, kecil Pak suaranya Pak. Oh, kecil ya? Emang ada Ya, cuaca kali ini enggak? Kan udah ini. Oke, apa yang didapatkan dari ini? Dari penjelasan Pak Buya kan, Pak Buya ini? Apa yang didapatkan? larangan riba Pak. Silakan, jelaskanlah. Larangan Larangan tentang riba. riba. Dan riba itu dibagi 4 sesuai dengan yang disebutkan tadi Pak. Ada riba qard, riba fadl, nasi'ah, dan niyat. Dan keempat-empatnya ini memiliki perspektif berbeda-beda bentuknya. Kalau yat itu berhubungan dengan transaksi, kalau nasi'ah itu berhubungan dengan tempo, fadl itu berhubungan dengan kelebihan, sedangkan qard itu Pak berhubungan dengan jenis yang tidak sama. Intinya seperti itu Pak. Udah paham lah ya enggak? Udah paham ya enggak? Kalau kata ba'i apa ba'i? Ada ba'i, seperti ba'i. Kan juga ada kata ba'i dan Al-Quran kan ada beberapa soal yang biasa kata ba'i, menggunakan kata ba'i najasi. Nah, coba kita lihat ya, sahabat ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi Fatmala, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan beberapa tentang ba'i najasi atau jual beli yang dilarang. Untuk memenuhi tugas perkuliahan etika bisnis, saya akan menjelaskan ba'i najasi. Pasti di sini sebagian belum mengertikan apa itu ba'i najasi atau jual beli yang dilarang. Jadi, ba'i najasi yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Jadi, ba'i najasi itu hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din wala najashu wala yabi'u hadirun ba'di wala tasirul ghanam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah melakukan halal irbat, jangan membeli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli domestik, jangan melakukan hadir ibadah, dan jangan melakukan tasriyatul ghanam. Fatwa DSN tentang pedoman pasar modal. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa ba'i najasi mengandung unsur. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa praktek terlarang. Di antara praktek terlarang tersebut yaitu ba'i najasi. Nah, yang termasuk dalam unsur goror, doror, maisir, kezaliman, itu meliputi yang pertama yaitu ba'i najasi. Ba'i najasi yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua yaitu ba'i al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang ketiga yaitu insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang dilarang. Yang keempat yaitu margin trading, ya, dan yang kelima yaitu ikhtikar atau penimbunan. Ba'i najasi itu contohnya banyak sekali. Saya ambil ya di Indonesia pada tahun 1997, di mana di sana terjadi kelangkaan bahan pangan seperti beras. Nah, karena terjadi kelangkaan beras tersebut, masyarakat
berbondong-bondong, ramai-ramai di toko-toko besar untuk memborong beras tersebut. Nah, karena banyaknya permintaan beras tersebut, maka sehingga harga beras tersebut naik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli najasi yaitu menaikkan harga suatu barang yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak berniat untuk membelinya, supaya si penjual tersebut mendapat keuntungan yang besar dan kemudian si pembeli mendapatkan kerugian. Nah, jadi unsur bai najasi ini tergolong kepada goror, yaitu penipuan. Jadi cukup sekian video tentang penjelasan bai najasi dari saya. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ya, gimana Pak Talha, coba silakan. Apa itu bai najasi? Silakan. Bagaimana? Silakan. Bai najasi itu adalah permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Kira-kira ditemu nggak contoh di sekarang ini, di masa sekarang ini, kayak gini ini? Ada atau tidak contohnya nih? Contohnya Ada Pak, kemarin. Kan berasa. Silakan, Ica ya, Ica, silakan Ica. Kemarin, kalau di sini sih kemarin contohnya tuh kayak penjualan tabung gas gitu Pak. Gimana? Kemarin itu kan terjadi kelangkaan tuh. Jadi ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menimbun tabung gas tersebut. Namun dia ini tidak berniat untuk membeli, namun hanya menimbun agar nanti dijual kembali untuk dengan harga yang lebih tinggi seperti itu Pak. Oh ya, oke. Yang lain gimana? Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Atau untuk orang lain berpura-pura beli dengan harga yang bagus kan, mahal, sehingga pembeli yang lain itu percaya bahwa barang bagus, itu kan tidak juga, enggak membeli palsu kan? Nah, itu tidak masuk tadi bai najasi. Ada banyak kan, itu banyak cara. Maka hati-hati kalau berbisnis itu bertransaksi dari orang ya. Nah, mereka biasanya main drama tuh. Nah, paling main drama, ya kan? Drama. Paling itu kawan-kawan sendiri, orang beli ini barang bagus nih, agar dia kan, gitu. Nah, kayaknya konsumen tertarik. Nah, itu tidak boleh juga kan, pembeli palsu. Ya kan, sebenarnya dia membantu kawannya gitu kan. Atau dia juga meminta bantuan dari orang dalam, gini-gini kan. Jelaskan. Iya, ya. Kan tidak boleh juga ya kan. Hati. Iya, iya. Dan batasi juga berhati-hati. Kita konsumen harus pintar enggak kan? Nah, kan? Yang dibodohi oleh jual juga kan, harus pintar ya. Iya, Pak. Harus kritis. Jadi mereka pura-pura tuh. Nah, bagus harus ini. tahu Pak berarti Pak harga aslinya itu benar biar nggak dibodohi. Benar-benar. Jangan mudah terpercaya gitu kan. Kan banyak nih, banyak nih. Coba nggak kalau beli saham ya, hati juga kan, saham mental tidak boleh enggak kan. Itu kan juga banyak mereka gitu kan. Oh, ini bagus gini, orang bagus nih, ini kan. Itu kan juga sama ya kan. Karena belajar dari sini apa investasi syariah, banyak ada investasi banyak ada investasi. Ada mata kuliah investasi syariah? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Hati kan kalau kita jual saham kan. Mereka apa beli bagus ini kan mudah masuk ini kan, gitu kan. Nah, kemana itu mudah apa kong gitu kan, supaya untuk menarik orang apa rasa beli gimana caranya. Nah, ya kan. Maka kita lihat di taglis sudah menimbun ya. Taglis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 1903030015, prodi akuntansi syariah. Di sini saya akan contoh penerapan ekonomi syariah pada tardis atau penipuan.
untuk memenuhi tugas hadis tematik dan juga tafsir tematik. Sebelum kita mulai videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang jual beli. Secara etimologi, jual beli atau bai berarti tukar menukar sesuatu, sedangkan secara terminologi, bai atau jual beli adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa manfaat secara permanen atau muadab. Jual beli dibedakan menjadi dua, yaitu jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang terlarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang itu ada 5, salah satunya yaitu tadlis. Tadlis itu adalah penipuan. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Langsung saja kita simak video penerapannya. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Iya nih, handphone aku rusak, nggak bisa hidup lagi. Lah, kenapa kok bisa rusak? Jatuh apa gimana? Iya, kemarin waktu naik motor jatuh, HP-nya terus pecah deh. Apa ada yang bisa aku bantu? Nggak tahu nih, aku sih rencananya mau beli handphone baru. Kamu ada kenalan nggak yang jual HP online gitu, yang harganya murah, terjangkau lah buat aku gini. Aku ada temen nih yang jual-jual HP kayak gitu. Kamu mau aku cariin? Boleh deh cariin. Udah oke, nanti aku kabari ya. Aku coba tanyain dulu sama teman aku. Tapi itu terpercaya kan? Insya Allah terpercaya kok. Thank you. Sama-sama, ya udah aku coba tanyain sama teman aku ya. Assalamualaikum Sofyan. Iya, waalaikumsalam. Ada apa Mel? Kamu datang ke sini? Iya nih Han. Kamu ada jual HP yang harga 2-3 jutaan nggak? Ada sih handphone harga 2,5 cocok deh buat anak kuliahan. Wih, boleh tuh. Tapi aku minta tolong ya, nanti bilangnya harga handphonenya 3 juta. Soalnya aku pengen ngambil untung dikit. Oke, gampang, bisa diatur lah nanti. Terima kasih banyak ya. Apa benar ini dengan Mbak Bunga? Oh iya Pak, saya sendiri. Ini Mbak ada paket dari Mbak Amelia untuk Mbak Bunga. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Akhirnya nyampe juga. Oh, ini handphone baru atau handphone lama sih? Kok error gini handphonenya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa bisa gini sih? Hikmah yang dapat diambil yaitu dalam melakukan jual beli, kita sebagai pembeli harus memastikannya terlebih dahulu. Apakah barangnya ada, bagus, dan pas dengan yang dibilang. Dan sebagai penjual, kita tidak boleh melakukan penipuan dan menyembunyikan barang yang cacat atau yang sudah tidak bisa dipakai. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bibadili illa attakuna tijaratan taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Sadaqallahul Azim.
Nah, kira-kira gimana tadi? Anak telah nonton itu gimana tuh? Yang tadi gimana tadi sih? Ini contoh penipuan, Apa, Pak? Pak. Yang tadi tahu yang terakhir tadlis. Apa yang dapat simpulkan? Pernah ada nonton ini tadlis? Yang tadi saya itu. Saya Penipuan. Saya Pak. Penipuan, Pak. penipuan. Penipuan, Pak. Silakan. tentang Saya, penipuan Pak. dalam Angki, Pak. pengetahuan Hadis merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berdagang. Terus? Merupakan bentuk ketidakjujuran seseorang pedagang dalam menjalankan usahanya, Pak. Pernah ada Anda mengalami hal ini? Tadi yang menjual handphone itu kan rusak, kan? Pernah, Pak. Kita ganti. Pernah, Pak. Minta Kenapa tanya, Pak? kawan lagi kan? Tapi 2,5 juta. Ya, Pak. Itu bilangnya 3 juta harganya. Pernah gitu enggak? Anda ngalami gitu enggak pikirnya? Ada, Pak. Mungkin dengan bentuk yang lain, bukan HP. Oh gila, kita ada. Biasanya ada kan? Ya, ada. Nanti Ada, Pak. Sering terjadi. Sering, malah banyak sebenarnya. Nah, itu tadlis kan? Iya, Pak. Hati-hati beli barang online juga hati-hati. Kita nanti barang bagus tidak. Jadi antara barang yang tampil di gambar itu sama kan yang kelihatan kan? Nah, jadi kalau kita kalau beli itu hati-hati aja. Jual juga harus apa nih? Harus ya bagus kan? Yang curang kan? Kalau bagus bilang bagus, yang jelek gitu kan? Betul. Makanya itu ya. Jadi karena ada udah mau maghrib ini nanti yang belum dijawab itu supaya mahasiswa aktif semuanya ya. Di record ya, di record. Tapi dalam narasi ya, dinarasikan ya, itu cerita ya. Dalam cerita, dalam menjawab itu dalam cerita. Iya, Pak. Dan soal pertama, jangan gitu, itu kaku ya. Jadi dalam bentuk cerita, nyambung yang itu ya. Nah, yang bisa disambung, yang bisa, yang tidak bisa jadi jawab, gitu kan? Jadi, ya Pak. Semua ya, yang aktif nih banyak nih. Yang belum ngomong siapa? Itu kan supaya ada nilai kan? Nah, masing-masing nilai, makanya direkam ya supaya yang lain banyak aktif semuanya. Nah, ya kan? Nanti Bapak kumpulkan siapa yang paling banyak video record, siapa yang banyak aktif itu yang bagus kan? Di ranking nanti. Kan kalau semua banyak dapat semuanya gitu kan? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Jelas, Pak. Gimana? Jelas kan? Ya, Pak. Jelas. Oke. Sudah mau maghrib Bapak Akhiris. Alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga Bapak sedikit kepada Anda dapat bermanfaat ya. Kalau ya sama-sama, Pak. Yang lebih dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh memberikan ruangan.